Shalom Bapak Ibu, selamat datang dan beribadah di rumah Tuhan. Biarlah ibadah kita hari ini membuat hati Tuhan disenangkan. Tidak hanya hari ini, tetapi mulai hari ini dan selanjutnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau selalu baik bagi kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat kami bangun kekuatan baru dan semangat yang baru Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh menjalani hidup kami dengan sukacita dan kekuatan yang daripada-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kuasa nama Yesus yang Kau berikan bagi kami jadi kekuatan untuk kami melangkah dengan pasti. Karena Engkau beserta kami. Bapa, terima kasih. Kami ingin beribadah menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami. Sempurnakan persiapan kami. Sehingga kami boleh kudus masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Kami diberkati, Engkau menguduskan kami dan tempat ini. Hanya kuasa-Mu yang bekerja di sini. Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kuasa-Mu terlebih Tuhanku
tepat waktu memberkati kami. Engkau selalu tepat waktu untuk menyembuhkan kami. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah terlalu cepat, Engkau juga tidak terlambat. Waktumu selalu pas pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi. Kami bangga punya Allah yang perkasa dan berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa
dan percaya. Jemaat yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita bangga punya Allah yang perkasa dan berkuasa. Kita akan bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Kaulah Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Dengan iman kami akan sambut kuasa yang daripada-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia,
dipuji dan selalu digenapi. Kalau ada di antara kita yang sedang bergumul, percayalah Tuhan selalu menolong kita. Percaya dengan imanmu. Bagi Bapak Ibu yang sakit, percayalah di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Tuhan, kami siapkan hati kami, tanah yang terbaik di hati kami untuk menerima taburan firman. Tuhan kuduskan dan berkati sehingga benih firman yang kami terima boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betah
berdoa, Tuhan kiranya Engkau berkenan berbicara bagi kami dan menyapa kami dengan firman-Mu di waktu yang ini ya Bapa. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman dalam tangan kasih Tuhan. Urapan-Mu ada atas hamba-Mu dan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan duduk Bapak Ibu semua. Shalom dan selamat pagi menjelang siang. Boleh multimedia tampilkan ayatnya. Moga-moga kali ini aman ya Pak ya, aman Pak ya. Baik. Kita buka dulu Alkitab kita di 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 14. 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 14. Boleh baca mungkin yang wanita genap, lalu yang ganjil pria, lalu 14-nya sama-sama. 1, 2, 3. Belas. Sama-sama 1, 2, 3. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Boleh kembali ke PPT. Eben Haeser, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Eben Haeser. Kalau Bapak Ibu membaca kisah tentang Samuel yang berhadapan dengan orang Filistin, maka Bapak Ibu akan memahami betul apa arti Eben Haeser bagi orang yang berjuang dalam peperangan. Tadi pagi saya bilang bahwa Eben Haeser ini beda sama yang baru ditangkap KPK ya, ini lain. Kalau ini tangkap KPK itu Eben Haeser artinya sampai di sini Tuhan bertindak atasnya. Kalau ini sampai di sini Tuhan menolong Bapak Ibu ya, jadi beda. Boleh slide berikutnya. Meskipun umat Israel adalah umat pilihan Allah, namun dalam menjalani perjalanan hidup mereka bukan berarti mereka semua baik-baik saja. Kita hari ini bisa berkata bahwa dalam keluargaku ada Eben Haeser yang Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Umat Israel adalah umat pilihan Allah. Tapi faktanya Tuhan membiarkan mereka masuk dalam satu masa yang sangat sulit. Masa yang sulit pada waktu itu adalah mereka berada pada suatu kondisi hidup yang sangat rendah. Sehingga mereka membuat mereka mengeluh sama Tuhan. Situasi bukan sedang baik-baik saja. Bapak Ibu, mereka adalah orang pilihan Allah. Next berikutnya slide-nya. Kalau orang pilihan Allah itu adalah orang yang seharusnya dilindungi oleh Allah. Namun faktanya adalah orang Israel mengalami kekalahan yang sangat hebat waktu mereka berperang melawan bangsa Filistin pada waktu itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca ceritanya panjang. Artinya bahwa dalam mereka menghadapi orang Filistin pada waktu itu, mereka mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Pertama Bapak Ibu, mereka kalah sebanyak 4.000 orang waktu mereka menghadapi bangsa Filistin. Lalu mereka mulai berpikir bahwa karena kita umat pilihan Allah. Lalu mereka mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Imam Eli pada waktu itu. Lalu mereka bawa ke tempat ladang untuk tempat pertempuran di mana mereka bertempur. Tabut perjanjian diidentik dengan kehadiran Tuhan bagi orang Israel. Kalau ada tabut perjanjian di situ berarti itu tanda bahwa umat Allah berkenan hadir di sana. Tetapi ketika orang Israel berperang melawan Filistin, pertama mereka tidak membawa tabut perjanjian itu. Mereka kalah sebesar 4.000 orang dan ketika mereka menculik tabut perjanjian itu mereka bawa ke medan peperangan, justru malah mereka mengalami kekalahan 30.000 orang. Artinya bahwa ada umat pilihan Allah. Waktu mereka berperang mempertahankan kekuasaan negara mereka.
Mereka kalah 4.000 lalu mengambil tabut perjanjian yang harusnya Allah berbicara dan menolong mereka. Namun Allah tidak menolong mereka. Bahkan mereka mengalami kekalahan sebesar 30.000 orang. Ini bukan jumlah sedikit loh Bapak Ibu. Jumlah yang besar. Jadi kalau sampai Samuel berkata Ebenezer, itu bukan Ebenezer lagi tidur-tidur bangun dapat pertolongan Tuhan. Enggak. Tapi ada satu masa di mana Tuhan membuat orang Israel begitu banyak kekalahan, kematian, bahkan negeri mereka dirampas, diambil oleh orang Filistin Bapak Ibu. Bahkan tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan, Tuhan mengambilnya. Bapak Ibu, ini bukan persoalan yang biasa. Lalu ketika tabut perjanjian itu diambil oleh Tuhan, perhatikan ini diambil sama mereka, dibawa ke negeri ini. Selama menetap di sana 20 tahun, Allah tidak berbicara dengan orang Israel selama 20 tahun. Karena bukti kehadiran Allah itu tabut perjanjian. Kalau tabut perjanjian nggak ada berarti Allah diam selama 20 tahun. Kita pilek Pak Hari, doa nggak sembuh sehari, ngomel, nggak ke gereja. Ini 20 tahun Tuhan nggak ngomong. Nggak ngomong dengan mereka. Saya kadang-kadang merenung begini Bapak Ibu. Apa salah mereka sampai Tuhan yang berkata bahwa mereka itu umat pilihan Allah. Tapi Tuhan gak berbicara terhadap mereka selama 20 tahun. Pergumulan kita tuh beda-beda lah Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita gampang mengeluh sama Tuhan. Hanya waktunya sebentar lalu kita mulai marah sama Tuhan. Orang Israel 20 tahun Tuhan meninggalkan mereka, tidak berbicara. Kadang-kadang saya berpikir gini Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan misalnya kita melakukan kejahatan gitu. Tuhan tuh gak menegur kita atau gak marah sama kita. Justru kita berkata lagi aman ini. Lagi aman dari jahat-jahat dikit lah. Bohong-bohong dikit lah, gosip-gosip dikit lah. Toh Tuhan gak tahu. Ingat, Tuhan kalau diam dan tidak menegur Bapak Ibu, berarti Tuhan gak peduli lagi sama Bapak Ibu sebenarnya. Orang Israel Tuhan tuh gak mau peduliin lagi mereka, makanya mereka diam. Jadi ketika ada masalah atau ketika berbuat kejahatan lalu gak ada teguran atau apa, jangan dilanjutkan. Oh gak tahu ini, gembala gak tahu ini, pengerja gak tahu ini, atau istri gak tahu atau suami gak tahu. Hati-hati, justru masalah terbesar orang percaya adalah ketika Tuhan diam gak mau nolongin, gak mau berbicara dengan kita. Atau ketika Tuhan gak menegur kita, jangan diam. Kalau ada kejahatan dilakukan lalu Tuhan diam, ada sesuatu yang mesti kita rubah. Berikutnya. Lalu orang Israel mulai mengeluh. Kenapa mereka mengeluh? Imam Eli, Hofni dan Pinehas dan istrinya mati. Bapak Ibu mesti baca keseluruhannya. Imam Eli itu dengar kabar, singkat ceritanya gini. Hofni dan Pinehas itu anaknya si Imam Eli. Waktu mereka mencuri tabut perjanjian bawa ke tempat peperangan, mereka malah dibunuh sama orang Filistin. Waktu ada dibunuh dan orang memberitahukan kepada bapaknya Imam Eli bahwa anakmu telah dibunuh dan tabut perjanjian diambil. Seketika itu dia lagi duduk di kursi, jatuh, patah lehernya lalu meninggal. Sejak tabut perjanjian dirampas, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Tuhan tidak berbicara dengan orang Israel, sebenarnya Tuhan berkata bahwa saya sedang gak mau peduli dengan kamu dalam tanda petik. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu harus pastikan bahwa dalam menjalani hidup ini masih ada Tuhan yang peduli sama kita. Bisa dalam bentuk Tuhan menegur, bisa dalam bentuk Tuhan memberkati, artinya masih ada Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tuh datang gak dalam bentuk berkat melulu loh, bisa dalam bentuk teguran dan bisa juga menggunakan orang lain untuk menegur kita. Meskipun tabut perjanjian tadi saya sebutkan ada di tengah mereka, namun mereka gak bisa ditolong oleh Tuhan. Pertanyaan berikutnya. Next berikutnya. Pertanyaannya adalah, kenapa orang pilihan Allah tapi tidak ditolong oleh Tuhan? Ini yang mesti kita pikirkan Bapak Ibu. Kenapa saya bergereja, saya menjadi orang Kristen tetapi tidak ditolong oleh Allah? Malah mereka kalah terus menerus dan bahkan Tuhan Allah sengaja berdiam diri dalam waktu yang cukup lama. 20 tahun tidak menolong bangsa pilihannya. Ini bangsa pilihan loh ya. Itu orang yang dikhususkan Tuhan untuk dijaga Tuhan. Tetapi bangsa yang dipilih oleh Allah
Tuhan sengaja berdiam diri untuk mereka kalah. Dan Tuhan sengaja berdiam diri tidak berbicara selama 20 tahun bagi mereka. Saya mencari tahu kenapa Tuhan bisa diam terhadap orang pilihannya. Berikutnya. Terkadang Tuhan sengaja membiarkan umat Israel mengalami kekalahan supaya mereka menghadapinya. Dan kadang-kadang juga Allah memilih maksud-maksud tertentu untuk memakai orang lain untuk menghardik mereka. Supaya mereka menyadari, saya ini gak ada apa-apanya kalau gak ada Tuhan di tengah saya. Supaya mereka itu disadarkan, lu kalau gak ada Tuhan lu gak bisa apa-apa. Dan kalau Tuhan sedang gak berkenan atas hidupmu, walaupun tabut itu kamu ambil, dia gak akan mau ngomong apapun. Kalau dia gak lagi berkenan sama Bapak Ibu. Makanya Alkitab berkata, carilah Tuhan selagi ia apa? Berkenan untuk ditemui. Sebab ada waktunya Tuhan akan berdiam diri, tidak mau berkomunikasi dengan umatnya. Next slide. Ada maksud Tuhan Allah berdiam diri. Supaya umat Israel menyadari kesalahan mereka. Kita baca ayatnya yang itu. Ayat yang udah di sini ya. Kita baca bersama. Boleh 1, 2, 3. Agak berkompak sama-sama lalu mulai dari lalu berkatalah ya. 1, 2, 3. Next slide berikutnya. Oke. Allah berdiam diri supaya mereka umat Israel menyadari, jalannya terlalu jauh. Allah menginginkan mereka, ayo kamu balik dulu. Cari Tuhan dulu. Jangan ngurusin perangnya, cari Allah dulu. Kadang-kadang dalam persoalan kita fokus sama masalah. Kita gak nyari Tuhan untuk nolong kita. Itu persoalan utama. Tuhan bilang, saya bisa aja nolong kamu. Saya bisa aja menghardik mereka. Tapi saya mau tahu kamu balik dulu gak sama aku. Kadang-kadang ini menjadi peringatan bagi kita loh Bapak Ibu. Tuhan tuh gak butuh hartamu, maaf ya. Maaf saya bilang. Tuhan cuma perlu hatimu melekat sama dia. Mati gak ada yang bawa tuh harta, gak ada. Pernah ada yang dikubur, mobilnya dikubur, percaya sama saya. 3 hari digali sama tukang kuburnya, dibawa pulang tuh jenazah sama mobil-mobil. Nggak ada, dibawa ambil, dikabur, dibawa pasti. Tuhan tuh sengaja diam. Dia pengen lu balik dulu sama saya. Urusan perang nanti dulu. Masalahmu diamin dulu, tenang dulu. Benarin dulu kamu dengan Tuhan ya. Itu Tuhan sebenarnya mau bilang begitu. Setiap kita tuh punya masalah. Pak Gembala pasti punya. Saya juga pasti punya. Dan Bapak Ibu juga yang lain pasti punya. Kadang-kadang kita tuh terlalu fokus sama masalah. Tuhan bilang gini, lu balik dulu. Simpan dulu tuh masalah situ, lu benarin dulu. Saya sama kamu tuh benar dulu. Kalau saya sama kamu benar, yang lainnya gue beresin dah, kata Tuhan. Kalau kita ketemu orang kaya itu bilang sama kita gini, lu hormat dulu sama gue deh. Lu punya masalah apa sih, gue beresin. Bisa gak? Bisa, dia kaya. Persoalannya kita ini kadang-kadang setengah hati. Apa yang mereka harus jauhkan? Menjauhkan para Allah asing dan para asitoret. Tadi di ayat yang kita udah baca. Jangan jadikan Allah lain untuk kamu sembah. Aku cuma mau diriku yang disembah. Jangan bergantung pada harta dunia yang bisa lenyap. Tuhan berkata, balik dulu sama aku, nanti aku beresin kamu. Dan hanya menunjukkan hati kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Gak boleh ada hal yang lain yang mengganggu engkau dengan Tuhan. Ebenezer itu bisa terjadi lagi bagi orang Israel. Karena mereka kembali kepada Allah dan berubah hidup mereka. Tuhan bisa menolong Bapak Ibu dan saya. Tergantung hatimu melekat gak sama sumber berkatnya. Kadang-kadang kita tuh melekat sama usaha, melekat sama pekerjaan, melekat sama penghasilan. Tapi kita gak melekat sama sumbernya. Dan ingat, kalau kau mulai beralih pengharapanmu tidak lagi kepada Allah. Bangsa Israel telah menunjukkannya. Allah bisa berdiam diri 20 tahun lamanya untuk tidak menolong. Catatan yang kedua. Kenapa mereka didiamkan Tuhan? Kita membaca ayat yang tulisannya hitam. Ayat
pasal 1 ayat 7 ayat apa? 1 Samuel pasal 7 ayat 4 yang mulai dari kemudian. 1, 2, 3. Allah menginginkan supaya kita nggak cuma ngomong doang. Tuhan, saya mau berubah. Tapi harus ada keputusan yang pasti. Bertobat dan meninggalkan segala kejahatan. Kadang-kadang kita cuma tobat di gereja doang, pulang enggak. Kadang-kadang kita cuma tobat waktu didoakan, pulang enggak. Tuhan mau ambil keputusan hari ini. Kalau mau Ebenezer, batu pertolongan Tuhan, atau Allah kembali berbicara kepada orang Israel, kuncinya cuma satu. Tinggalin dulu tuh Allah-Allahmu yang tadinya kamu duakan dan kamu enggak nyari saya. Ini penting loh buat kita Bapak Ibu. Saya bilang bahwa ini penting buat kita Pak Gembala. Karena ini menunjukkan bahwa Tuhan gak mau antara mamon dan Tuhan. Kamu harus milih pada siapa kamu beribadah. Mamonkah atau pada Tuhan. Allah tidak pernah membandingkan dirinya kecuali dengan mamon. Artinya apa? Mamon bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Punya uang gak salah. Tetapi ketika engkau menaruh Tuhanmu pada uangmu, di sana letak masalahnya dan Tuhan mulai cemburu. Allah hanya cemburu hanya dengan apa? Mamon. Hal yang lain enggak. Itu menunjukkan bahwa perkara kekayaan dan uang yang kadang-kadang kita tuhankan bisa membuat Tuhan cemburu karena relasi ini terganggu. Catatan yang ketiga. Maksud Tuhan berdiam diri. Ayat 5 dan ke-6 dari dibaca bersama-sama dari kata lalu. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, tadi Samuel berkata yang pertama adalah kamu kembali dulu sama Allah, lepaskan segala ingkatan dan sekarang ada perdamaian dengan Tuhan. Jangan damai dulu kalau yang lainnya kamu gak benerin. Alkitab tuh hebat loh, dia menceritakan tuh strukturnya jelas. Udah kamu balik dulu, tinggalin Allah-Allahmu, kita rekonsiliasi yuk. Pengampunan tanpa rekonsiliasi, itu pulang kita bisa marah. Bapak Ibu, pernah nggak kita sakit hati sama orang? Pernah nggak? Pernah ya. Kalau cuma maaf doang tanpa rekonsiliasi bisa pulih nggak? Enggak. Bisa nyimpan loh. Saya nggak tahu suami istri ada yang disimpan nggak dendam nih. Bisa simpan loh Pak. Ibu-ibu tuh guru sejarah yang luar biasa Pak. Dulu waktu makan bakso, waktu pacaran aja diingat Pak. Persoalan bakso dulu ada yang kepedasan, ada yang enggak. Bisa diingat jadi ribut. Wah. Artinya ini menunjukkan bahwa permintaan maafmu dengan Tuhan harus dengan rekonsiliasi atau sepenuh hati. Kalau cuma marah-marah doang, minta maaf doang tanpa pemulihan, malam tidur bisa belakang-belakang Pak, masih bisa Pak. Tetapi Tuhan mau supaya ada perdamaian. Orang kalau damai hidupnya tenang. Orang kalau damai hidupnya tenang. Tapi orang kalau nyimpan kebencian hidupnya itu beda. Benar. Senyumnya beda. Setengah senyumnya. Dokter jantung bilang begini. Kalau jantungmu mau sehat senyummu harus tulus. Kadang-kadang kita senyum tapi sebenarnya marah. Pernah gak gitu? Banyak. Enggak di sini, di apartemen maksud saya Pak. Ya, yang di apartemen Pak. Enggak di sini mereka. Tuhan tuh gak pengen cuman kita tobat doang sementara tapi kita gak rekonsiliasi sama dia. Ketika ini beresin dulu, maka Tuhan mulai melakukan rekonsiliasi, perbaikan dengan umatnya. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini terikat pada hubungan dia dengan hal yang lain. Akhirnya tidak pulih hubungannya dengan Tuhan. Mari kita lihat next berikut penjelasannya. Mengapa di Mizpah Tuhan menjumpai mereka dan berkata Ebenezer bagi mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau mengadakan rekonsiliasi dengan umatnya. Dia adalah umat pilihan Allah. Orang Israel bukan orang sembarangan. Mereka umat yang dikhususkan oleh Allah. Allah gak mau mereka jauh-jauh dan Allah kasih salah sama mereka. Supaya menyadarkan mereka bahwa
Kalau gue cabut dari kamu, kamu tuh gak bisa apa-apa. Walaupun kamu jago perang, kalau aku pergi habis kamu sebenarnya. Itu yang Tuhan mau ingatkan. Hari ini kalau kita berkata saya kuat tanpa Tuhan, ingat. Dia bisa cabut seketika dan kita akan habis. Di Mizpah mereka mulai berdoa dan berpuasa. Di Mizpah Samuel menghakimi orang Israel untuk pertama kali untuk mereka kembali kepada Allah. Dan di Mizpah Samuel tak pernah henti berdoa mempersembahkan korban sebagai doa untuk keselamatan umat Israel. Saya suka dengan Samuel karena masa kecilnya luar biasa dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau baca Samuel pasal 1 Samuel mulai dari pasal 3, bagaimana Samuel lahir dan dibesarkan oleh Elkanah dan Hana, itu luar biasa. Jadi ini anak raja ini enggak lahir dari nabi ini enggak lahir dengan tiba-tiba, tapi dari orang tua yang hebat. Dari orang tua yang hebat menghasilkan salah satu orang yang membangun kembali rekonsiliasi antara orang Israel dengan Allah mereka. Berikutnya, umat Israel mulai belajar lagi percaya sama Tuhan. Waktu Samuel membawa mereka ke Mizpah, tadinya mereka gak berharap sama Tuhan. Tapi dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, Alkitab mencatat bahwa Samuel mengajak kembali mereka. Tadinya kamu ragu sama Tuhan karena kamu udah kalah. Samuel mau kembali pulihkan mereka bahwa Tuhan masih bisa memperbaiki situasi yang sulit dan menakutkan ini. Adakah Bapak Ibu yang hari ini dalam situasi yang sangat menakutkan? Dengar baik, Tuhan bisa mampu mengubah situasimu kalau engkau mulai kembali kepada Tuhan dan berharap hanya kepadanya. Samuel mengingatkan mereka bahwa kalau kamu mulai kembali kepada Allah, kekalahan yang kamu sedang hadapi dengan orang Filistin, dari 4.000 dan jadi 30.000, tabut Tuhan diculik dari mereka. Bahkan ketika tabut Tuhan dicuri dari mereka, dibawa sama mereka Bapak Ibu, malah tabut Tuhannya buat mujizat di sana. Bukannya di umat pilihannya, malah di sana. Walaupun mujizatnya dalam bentuk menimbulkan masalah penyakit bagi orang yang ngambil Pak. Karena bukan miliknya diambil. Lalu di sana orang yang Filistin yang ngambil itu malah kena penyakit gara-gara ada tabut Tuhan. Itu mesti baca seutuhnya ya Bapak Ibu. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami dengan Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Samuel membawa mereka ke Mizpah, supaya menyadarkan kembali mereka untuk mereka mencari Allah dan belajar percaya lagi sama Allah. Baru di sana muncul, slide berikutnya, sudah mulai muncul yang namanya apa? Ebenezer, batu pertolongan, bukti. Kita baca ini dulu bersama-sama yang di atas aja. 1, 2, 3. Batu pertolongan, bukti pertolongan Tuhan. Ketika mereka mulai membangun kembali Mezbah dengan Allah, maka Allah mulai kembali membela orang Israel. Yang tadinya Allah berdiam diri selama 20 tahun, Allah mulai kembali membangun Mezbah dengan mereka. Ditandai dengan hadirnya Samuel dan Tuhan sudah mulai hadir. Maka di Mizpah Samuel mengambil satu batu. Di situ dia tanam dan dia memberi nama itu Ebenezer, batu pertolongan, bukti pertolongan kita. Umat Israel mengalami pemulihan rohani dan pertolongan Tuhan. Pemulihan segala sesuatu. Bapak Ibu, saya mau lihat, boleh tunjukkan ayat yang ke-14, ayat 1 Samuel 7 ayat 14. Kita coba baca lagi 1 Samuel 7 ayat 14. 1 Samuel 7 ayat 14. Ini menarik. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan pulihkan, gak cuman kemenangan, tetapi perdamaian. Tuhan kalau nolong orang, gak setengah-setengah, tapi seluruhnya. Tadinya Israel dengan Edom itu musuh buyutan yang tidak pernah akur. Tapi Tuhan mengadakan perdamaian. Kadang-kadang katanya sama mertua suka gak damai, katanya sih ya. Tapi kalau Tuhan pulihkanmu, segala sesuatu yang ada dalam hidupmu juga dipulihkan oleh Allah. Semuanya. Ayat 14 menunjukkan bahwa ketika Allah memulihkan, bukan cuma hubungan yang dipulihkan,
Tetapi seluruh masalah orang Israel dipulihkan. Bapak Ibu kalau baca keseluruhan ya, waktu mereka menang melawan orang Filistin, itu Allah hanya menggunakan mengguntur tanpa mereka berperkara dengan orang Filistin, terpukul kalah seluruh orang Filistin. Bayangkan, tadi mereka mengharapkan kekuatan mereka, mengandalkan kekuatan mereka untuk berperang lawan orang Filistin. Kala Alkitab mencatat 34.000 orang. Tetapi ketika mereka mulai pulih dengan Tuhan, mereka mulai mengambil jalan untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan gak perlu pakai tangan mereka untuk memukul orang Filistin. Dia cuma kasih guntur doang, habis persoalan. Begitu mudah Tuhan menolong orang yang bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang kita ini jelimet. Suka banyak maunya sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah kalau lu banyak ngatur, gue mundur deh. Lu ngatur sendiri jalan hidupmu. Gue gak mau lagi ngurusin. Dan itu jangan dianggap sebagai yang baik. Tuhan sedang marah sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan hanya menggunakan guntur untuk mengalahkan orang Filistin. Masalahmu hari ini apa sih? Gak berperang kan? Enggak ikut ke Gaza juga. Apa yang dikirim ke Gaza Pak di sini? Enggak kan? Apa ada yang ke Ukraina diutus Pak dari sini? Enggak ada kan? Kita cuma persoalan paling sakit, keuangan segala macam. Itu mah kecil. Tuhan gampang pulihkan. Tapi cuma Tuhan mau pengen. Bangun dulu Ebenezer-nya. Benarin dulu batu pertolongannya. Tegakin dulu batunya. Aku mau nolong nih. Tapi batunya kamu masih pegang nih, nggak mau mengarahkannya kepada saya. Next slide berikutnya. Ebenezer berarti simbol Allah sebagai tempat perlindungan dan pertolongan. Hari ini Bapak Ibu kalau kita bisa beribadah di sini, kita boleh flashback ke belakang. Sudah sejauh ini Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Anak-anak kita sehat, suami sehat, istri sehat, segala sesuatu yang sehat, segala berkatnya ada. Mari kita merenung dan berterima kasih. Sejauh ini Ebenezer itu ada bersama dengan kita. Saya tadi bercerita di sana dengan Pak Hari. Kami ini 11 bersaudara Bapak Ibu. Anak ke-10, kalau ke sekolah ngelanggar 2 kali gede. Kalau lagi banjir, nggak ditungguin, nggak dicari. Saya nyampenya aja di rumah. Mungkin pikir saya, mama saya hilang 1 masih ada 10 kali. Hidup susah Bapak Ibu. Kakak saya yang pertama nggak sekolah, harus kerja di ladang. Tiap pagi dia mesti kerja di ladang orang. Malam tuh dikasih jagung beberapa ikat dan singkong 2 pohon. Sebagai upah kerja. Singkong itu kita nggak tahu isinya ada apa enggak. Pokoknya lu dapat lah, gali dapat isi syukur, nggak dapat di luar tanggung jawab yang punya kebun. Jadi susah banget dulu. Ketika saya merenung sampai hari ini Tuhan membawa saya jauh dari suatu ekonomi yang susah. Ke sekolah pagi-pagi cuma makan ubi 1 Pak. Kadang-kadang karena dibakarnya masih belum matang di tengah jalan dia makan seadanya. Kadang-kadang nggak makan, lebih banyak nggak makan ya dibanding makan. Ya di sana di jalan nyari jambu di jalan Pak, karena di hutan tiap hari jalan kaki kurang lebih 4 kilo lah kalau nggak salah. 4 kilo ke sekolah, pulang pergi ya 8 kilo setiap hari. Ya dikasih ubi aja, kalau lagi nggak musim jagung ya ubi aja. Kadang-kadang di jalan nyari mangga, nyari asam, yang bisa dimakan lah pokoknya. Pulang ya saya sampai rumah aja boro-boro ada uang jajan Pak, boro-boro. Tahu duit aja mungkin waktu SMP kali ya. Waktu SMP mana tahu kita. Susah. Hidup susah. Tetapi saya melihat dari mama saya nggak pernah berhenti berdoa buat kami. Mama saya hari ini udah usia 88 tahun. Nanti Desember 89. Masih sehat. Masih jalan normal. Melahirkan 11 orang loh. Kadang-kadang kita istri lahir 1 aja Pak. Udah ini miring lah, inilah. Ini 11 orang sehat loh masih. Kalau di sana ada ibadah umasnya pasti umas paling tua kali kalau di sini. Semangat mau. Kenapa? Dari kecil mama saya ngarapin kita susah. Jangan berharap sama jangan kesusahan. Berharapnya sama Tuhan. Itu yang kami pegang. Beberapa dari kami bisa kuliah Bapak Ibu dan selesai. Dan
Beberapa dari kami bisa menjadi tulang punggung keluarga, bisa membantu keluarga di kampung kalau ada sesuatu, kami bisa bantu. Ketika saya menyiapkan khotbah ini Pak Hari, saya mengingat sejauh ini Tuhan bawa saya sampai hari ini. Bapak Ibu juga mungkin bisa merenung sejenak, sejauh mana Tuhan menolong Bapak Ibu. Kalau hari ini rasa-rasa pertolongan itu telah bergeser, coba cek yuk, kita kayaknya terlalu menyimpan kali Pak. Gak fokus lagi sama Tuhan, jadi ada sesuatu yang Tuhan bilang, biarin dulu dia begitu, saya sengaja. Supaya dia balik dulu sama saya, nanti baru saya benarin. Kadang-kadang Pak Gembala udah tumpang tangan segala macam, kok masih begini? Bisa aja Tuhan bilang, saya mau diamin dulu dia. Supaya dia gak nyari pendetanya tapi nyari ini saya, kemungkinan ya. Pak Gembala itu hanya alat. Kalau di doa yang gak sembuh jangan, gak ke gereja sana, gua gembala ini gak tajir, gak bisa menyembuhkan. Ya penyembuh itu mah datang dari Tuhan atuh. Kalau ini mah disembah Tuhan gak boleh. Ini hanya alat. Hanya alat. Didoain 10 kali gak sembuh Pak, saya coba cari yang lain Pak, kayaknya Bapak kurang mujarab kayaknya. Gak ada urusan. Tuhan mau nolong, tolong aja, gak ada urusan. Gak ada. Tapi kadang-kadang Tuhan mau, lu balik dulu deh. Benar dulu deh, baru gua benarin lu dah. Bisa gak kita begitu? Hari ini ada Ebenezer gak di rumah masing-masing? Ada gak keluarga-keluarga yang berkata, pagi-pagi suami dan istri berkata, Ebenezer, sejauh ini Tuhan telah menolong kita. Jenis pertolongannya bisa berbeda-beda loh Bapak Ibu. Jangan iri sama ini sana, yang ini emang ini. Apa mau kayak orang Israel dulu, 20 tahun didiamin. Jangan, berarti kondisi kita tuh beda-beda, gak selalu sama. Kalau mau sama, disamain sama Israel. Perang dulu lu sama Filistin, mau? Nggak mau kan? Next slide berikutnya. Ebenezer ada simbol Allah sebagai tempat perlindungan dan pertolongan. Simbol Tuhan adalah menara dan tempat yang kuat, dan di sana mereka memperoleh visi. Ebenezer menggambarkan, aku Tuhan yang mampu menolong dalam segala keadaan. Dia mengukuhkan dirinya bahwa aku bisa melakukan segala sesuatu kalau aku ada. Aku bisa saja melakukan apapun kalau aku ada. Dia bisa nolong apapun. Jangan pernah berhenti berharap sama Ebenezer itu. Habakuk 2 ayat 1, ketika dia ada masalah, Bapak Ibu mesti baca. Nanti di rumah boleh baca ya. Ketika dia ada masalah, waktu dia memimpin bangsa Israel, kekacauannya parah di situ, di negeri itu. Dia lari ke gunung, dia nggak nyari hal yang lain, tapi dia nyari Tuhan. Tuhan maunya apa terhadap bangsa ini? Dan Tuhan memberikan petunjuk baginya. Next slide. Ini catatan bagi kita. Meskipun kadang-kadang Tuhan tuh berdiam diri dan tidak menolong. Namun bukan dia nggak nolong, dia sebenarnya jaga. Ini kapan ini orang mau balik lagi sama saya? Dia akan tetap menolong. Dia tetap menolong Bapak Ibu. Cuma kadang kita yang merasa, kok kayak nggak ada Tuhan? Dia ada di sana. Cuma kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhannya ada, kita yang jauh. Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk menolong. Dan sebelum ia menolong, ia sedang menyadarkan umatnya tentang kesalahan mereka. Supaya mereka tuh menyadar, lu salah. Kalau kita lagi salah dan terus diberkati, kita nanti gak hormat sama Tuhan. Kepala batu kita, kalau orang Kupang bilang, kepala batu. Kepala batu itu maksudnya adalah gak mau dengar lagi sama orang lain. Pokoknya saya ada ini ya, gue gak perlu dengar pendeta segala macam. Saya udah bisa kok. Nah Tuhan mau kasih kita kan dia mau sentil dikit itu sebenarnya. Supaya orang kembali mengharapkan pertobatan, putus mereka untuk meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Dan berbalik hanya beribadah kepada Tuhan. Maka engkau akan menjumpai Ebenezer itu. Dan apakah di kita hari-hari ini merindukan yang namanya Ebenezer? Adakah yang menginginkan Ebenezer terjadi di rumahnya ketika Samuel memulihkan bangsa Israel? Kiranya Ebenezer itu Bapak Ibu boleh nikmati dalam rumah tangga Bapak Ibu. Slide berikutnya. Jadi apakah Tuhan masih menolong? Coba mari merenung sejenak. Apakah Tuhan masih menolong Bapak Ibu dan saya? Atau sebenarnya saya antara tolong dan gak tahu deh ini. Mari kita merenung. Slide terakhirnya. Ya, Ebenezer. Dia batu pertolongan. Dia masih menolong Bapak Ibu.
Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab dia kalau udah menolong orang, dia pasti akan terus ada untuk menolongnya. Ingat pesan saya ini. Perbaiki mezbahmu dengan Tuhan dan Tuhan memperbaiki berkat-Nya atas hidupmu. Tanpa mezbah, tanpa kembali kepada Tuhan, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, Ebenezer itu akan jauh. Tetapi kalau engkau perbaiki hubunganmu, engkau balik sama Tuhan, kau sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hidupmu, maka Ebenezer itu akan nyata di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Ayat terakhirnya. Batu pertolongan, saya mengambil lagu ini Bapak Ibu. Saat kita butuh, Tuhan tahu. Saat kita berdoa, Tuhan dengar. Saat kita percaya, Tuhan bekerja. Mari ambil sesuatu yang baik dari pemberitaan firman ini. Kiranya Ebenezer, batu pertolongan itu yang dialami oleh orang Israel, hari ini juga dialami oleh Bapak Ibu semua di keluarga Bapak Ibu. Dan pulanglah membawa saksi, dan akan ada banyak cerita Ebenezer yang baru akan lahir di gereja ini, dan orang akan kuat. Kenapa? Karena Tuhan ada di sana untuk menolong mereka. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Kisah lagu ini mungkin kita semua tahu bagaimana lagu ini lahir. Saya nggak tahu hari ini, pergumulan hari ini Bapak Ibu seperti apa. Tapi kalau Tuhan berkata Ebenezer, maka di sana Dia akan menolong Bapak Ibu. Kita ini adalah pribadi yang Alkitab berkata bahwa sebagai biji matanya Tuhan. Biji mata yang dipedulikan oleh Tuhan. Burung di udara saja Dia sanggup pelihara. Apalagi biji matanya tidak mungkin Dia tidak pelihara. Kalau pertolongan itu belum datang, mungkin Tuhan mau menyadarkan, balik dulu sama Tuhan. Ayo bangun lagi mezbahmu sama Tuhan. Baca renungan lagi, hadir-hadir dalam doa-doa yang diadakan oleh gereja. Baca Alkitab lagi, adakan pengampunan, balik lagi sama Tuhan. Jauhkan hal-hal yang mengikat engkau dengan Tuhan. Balik dulu sama Tuhan. Tuhan mau memperbaikimu, tapi Tuhan pengen kamu balik dulu sama Tuhan. Kiranya lagu ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan
kita merenung sejenak Bapak. Mari kita merenung sejenak. Sejauh mana engkau berharap sama Tuhan? Apakah engkau menaruhnya pada kekuatanmu? Kau menaruhnya pada usahamu? Kau menaruhnya pada kesehatanmu? Kau menaruhnya atas kekayaan? Tuhan bisa ambil itu sejenak. Tuhan bisa ambil semuanya. Tuhan menginginkan hatimu balik dulu sama Dia. Jangan tunggu Tuhan ambil dulu baru balik sama Tuhan. Tapi berbalik ketika Ia masih berkenan untuk dijumpai. Sebab ketika Ia diam, waktu ini akan lama untuk pulih. Dan kerusakan yang kita alami akan dahsyat. Sama seperti orang Israel. Tapi kalau engkau pulih dengan Tuhan, Samuel berkata, Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang menolong. Dia adalah Allah yang memberkati. Boleh dengan pelan kita naikkan drive-nya saja. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Saat kau mengeluh Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya mau mengajak kita menyembah Tuhan sebentar, kata Papa ya sedikit. Haleluya. Mari menyembah, mari menyembah pada Papa nana sedikit. Mari menyembah, oh, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber perlindungan, sumber segala-galanya, sumber kekuatan. Oh, sumber pertolongan, sumber kekuatan selamanya. Oh, kasih setiamu, kasih anugerahmu. Oh, Kau Allah El Shaddai, Jehovah Rafa. Oh, pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Oh, sama kami, pulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Ebenezer ada di tengah-tengah kami. Mari bangun kembali mesbahmu dengan Tuhan. Haleluya. Zamanmu Bapa, zamalah kami Yesus. Oh, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadilah kuasamu, tercurahlah
sakit disembuhkan, yang mengalami masalah dipulihkan oleh Allah. Dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Praise the Lord. Turunlah urapan Allah dalam nama Yesus Tuhan. Dipenuhi engkau yang berharap pada Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Ebenezer. Ebenezer. Mungkin ada Bapak Ibu yang menginginkan Ebenezer itu terjadi. Takah papa nenek begitu. Ketika dia menolong, Alkitab mencatat bahwa segalanya dipulihkan. Dia bukan Allah yang memberkati secara setengah-setengah. Tetapi kalau dia menolong, dia akan menolong seluruh area yang dia akan tolong. Yesus. Dalam keterbatasan kami hanya memohon Tuhan. Berkati setiap orang yang hidupnya menaruh harapnya di dalam Engkau. Yang tidak menempatkan pengharapannya pada hal-hal yang lain, yang nantinya memunculkan kecemburuan antara kami dengan Engkau. Tapi kami mau taruh di dalam Engkau. Tuhan menginginkan Ebenezer itu dipulihkan di rumah-rumah. Mari bangun kembali mesbah itu di rumah. Mari hadirkan kembali Allah di rumah Bapak Ibu. Allah rindu untuk memulihkan kembali Bapak Ibu. Allah tidak mau kehilangan umat kesayangannya. Kalau orang Israel yang Tuhan berdiam diri tidak menolong 20 tahun. Tetapi karena mereka umat perjanjian, Allah tetap kembali menyapa mereka. Tuhan, dalam pengiringan-Mu kami akan Engkau. Kadang-kadang kami berbalik arah. Kadang-kadang kami tidak lagi menaruh pengharapan kami sama Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami, kalau pengharapan itu tidak di dalam Tuhan, maka kami akan siap untuk menerima kekalahan demi kekalahan. Tetapi kalau pengharapan itu datang pada Tuhan, kami percaya Tuhan yang telah memulihkan bangsa Israel, mengalahkan orang Filistin hanya dengan mengguntur tanpa menggunakan kekerasan. Tuhan yang sama yang hari ini, yang akan menolong kami, membebaskan kami dari segala persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Ebenezer itu juga masih akan terjadi. Hari ini sampai selama-lamanya kami akan terus berkata, kalau kami ada hingga hari ini, semuanya adalah Ebenezer, bukti Allah menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, atas pertolongan-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Orang yang mengalami pertolongan Tuhan sama-sama berkata, amin. Diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya kita semua sudah dipulihkan. Boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Pertanyaan kedua, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Puji Tuhan. Semua jemaat yang setia, dan jemaat yang setia minggu depan akan membawa jiwa baru untuk datang beribadah di tempat ini. Amin. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Ibu sekalian, persiapkan persembahan kita. Seperti biasa saya akan berdoa dan Bapak Ibu nanti bisa masukkan amplop ini di kotak belakang, atau bisa melalui QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian, atau melalui mesin edisi yang ada di belakang. Nanti bisa dibantu oleh pengerja untuk melakukannya. Mari kita angkat persembahan kita, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menolong kita. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, diberikan kesehatan, semuanya oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami Tuhan. Jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Apa yang kami tabur Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat yang melimpah. Dan kami percaya Tuhan akan menghardik segala belalang pelahap yang akan
membuat kami Tuhan merasa kekurangan Tuhan. Biaya-biaya yang tidak perlu yang harus kami keluarkan Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, kami menabur dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman tentang kegiatan GBI GNR Alamanda dalam sepekan. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Welcome to GBI GNR Alamanda. Ibadah raya akan diadakan 2 kali, jam 8 dan jam 10 pagi. Setiap ibadah raya akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Guys, ibadah anak muda yuk. Yuk, boleh. Emang ibadahnya kapan? Ibadahnya diadakan setiap hari Minggu 12:30 di gereja. Oh, jangan lupa join ya. Hayo, oma-oma, opa-opa, kita semua berkumpul dalam ibadah umas atau usia emas yang akan diadakan di gereja setiap Rabu jam 10 pagi. Kok. Tahu Kul nggak? Kul, tahu dong. Kul Community of Love adalah komunitas sel di mana tempat kita bertumbuh dan memenangkan jiwa. Kul diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam. Saat teduh untuk anak muda setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan setiap Sabtu ada doa bersama jam 6 pagi di gereja. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, penyerahan anak, baptisan air, Serta ingin mendapatkan kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi para pelayan jemaat. Yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, yuk cek YouTube channel GBI GNR Alamanda. Jangan lupa like, follow, share, dan subscribe sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK. Bertempat di Tower Dahlia lantai 1 dan informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, diberkati hari ini oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ser untuk pelayanan di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita siap berdoa syafaat dan siap terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Terima kasih Tuhan, kalau yang ini kami boleh berkumpul bersama beribadah di tempat ini, semuanya berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau lindungi negara Indonesia ini Tuhan Yesus. Dari Pak Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Tuhan, serta jajaran menterinya semua Tuhan Yesus. Kau berikan mereka visi misimu Tuhan untuk memimpin negara ini Tuhan, supaya berjalan dengan baik dan aman, serta perekonomian yang berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk GBI Tuhan, dari Pak Niko dan wakil-wakilnya, serta Pak Kiki Haryadi dan wakil-wakilnya. Juga kami berdoa terutama untuk GBI GNR ini Tuhan, Pak Hari Nugroho sebagai gembala setempat Tuhan. Kau berikan dia visi misimu Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Kau berkati istrinya dan keluarganya Tuhan, serta bisnisnya Tuhan. Kau tahu Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk lingkungan GBI ini Tuhan. Kau gerakkan hati-hati jemaat-jemaat yang ada di lingkungan apartemen Gading Nias ini Tuhan Yesus. Tempat sudah disediakan Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa untuk memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk tempat ini. Kau kirimkan Tuhan, Kau gerakkan setiap orang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila tempat ini menjadi suatu wadah yang baik Tuhan, untuk orang bertemu dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hari ini Tuhan, juga persembahan yang sudah kami berikan terlebih dahulu karena Engkau telah memberkati langkah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk WL, singer, pemain musik, multimedia, asyar, kolektan, dan berdoa semuanya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kamu, memulihkan keadaan kita, baik ekonomimu, baik kesehatanmu dan keluargamu. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus